編集こんなにでかかったっけ。朝宮の動画を渡す。 Walawi, kalian bertemu dengan Mimin lagi nih. Yang pastinya Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Genkado Kugaku episode ke-10 ya guys. Di episode sebelumnya, Hobin sudah menyelamatkan Gaul dari gangguan berandalan yang ada di kelasnya. Dan akibat adanya Gaul, Hobin sudah berbaikan dengan Bomi. Pada saat Bomi lagi asik menikmati chattingan sama Hobin, dia dijahili oleh berandalan yang suka mengganggu Gaul. Saat Bomi terjatuh, tiba-tiba ada mobil yang mengarah ke dirinya. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah kejadian berandalan kemarin, Hobin, Jigsae, dan juga Gaul sedang menonton konten para berandalan itu. Hobin mengakui kalau konten berandalan itu sangatlah seru. Nyatanya, mereka sangat sopan kalau di depan kamera. Ngomong-ngomong soal channel berandalan itu, Jigsae memberitahu ke Hobin kalau mereka memiliki jumlah subscriber 700.000, sehingga membuat Hobin terkejut. Sampai-sampai dia berniat meniru konsep konten berandalan itu. Namun hal itu dilarang oleh Jigsae, sebab mereka itu bisa membuat konten iseng yang tidak terlihat menjengkelkan untuk para penonton. Jigsae malah menyuruh Hobin untuk membuat konten 3 perkelahian dalam seminggu bejir. Sedangkan Gaul sedang mengamati editing dari video berandalan itu. Siapa sangka muncul berandalan itu yang mengejutkan mereka bertiga. Hobin diremehkan oleh salah satu berandalan itu. Sampai-sampai mereka menantang Hobin untuk bertarung. Begitu juga dengan Jigsae dan juga Gaul yang juga mendapati hinaan dari mereka. Mereka meremehkan channel Hobin yang hanya memiliki 190.000 subscriber. Saking kesalnya Hobin, dia bersumpah kalau suatu hari nanti Hobin pasti bisa membuat konten seperti mereka. Dari situ, Jigsae mengasih tahu Hobin kalau hal itu mustahil untuk dilakukan oleh Hobin, sebab membuat konten prank tidak semudah itu, karena konten mereka tidak menggunakan narasi dan juga bukan settingan, sehingga memiliki resiko cukup besar jika terjadi kecelakaan. Sudah capek-capek Jigsae menjelaskan, taunya Hobin lagi asik chattingan dengan Bomi bejir. Jigsae dan Gaul pun merasa tidak percaya. Bisa-bisanya Hobin seperti itu. Tidak lama, Hobin terkejut saat melihat isi chatnya Bomi. Shin berpindah di rumah sakit. Diperlihatkan Munseong sedang menjenguk Bomi yang sedang dirawat. Munseong penasaran dengan asal-usul Bomi bisa seperti ini, sehingga Bomi memberitahu kejadian saat dirinya mendapati luka itu. Sebenarnya, Bomi kesal kepada berandalan itu. Bukan hal karena di prank, melainkan saat dirinya hampir tertabrak, berandalan itu malah tertawa dan hanya melihat Bomi saja. Munseong juga kesal mendengarnya. Siapa sangka terdapat Hobin yang juga mendengar cerita dari Bomi. Sehingga kali ini Hobin murka kepada berandalan itu. Dia juga meminta maaf kepada Bomi, karena di saat seperti ini dia tidak bisa menjadi orang pertama di sisi Bomi. Hal itu disampaikan melalui chat kepada Bomi. Waduh,
sudah tercium aroma fuckboy-nya guys. 一番最初に駆けつけるなってね。 Kemudian dengan amarah Hobin pun pergi. Kepergian Hobin ditemani Jigsae dan juga Gaul. Mereka bertiga semakin bertekad akan menghancurkan berandalan itu. Karena berandalan itulah yang akhir-akhir ini juga membuli mereka. Dan ya, live streaming viral hit dimulai dari sekarang. Singkat cerita, sekilas diperlihatkan Hobin sedang belajar bertarung dari tutorial Bapak Kepala Ayam. Kemudian berlanjut di sekolahan. Hobin sudah mencari cara untuk mengalahkan musuh dalam jumlah banyak. Tiba-tiba dia kaget dengan kedatangan Jigsae yang tiba-tiba di depan mukanya. Jigsae keheranan dengan Hobin yang tiba-tiba berubah pikiran ingin melawan berandalan itu. Ya jelas demi Bomi gak sih guys? 相手に勝つ方法。 Namun, situasi kali ini sangatlah sulit karena lawan kali ini berjumlah 3 orang. Dan Jigsae sempat memastikan kepada Hobin soal apakah dirinya bisa melawan mereka, dan itu dijawab oleh Hobin. ない。複数の相手に勝てるわけねえもん。 Kocak kali Lord kita satu ini ya guys. Saat ini muncul keraguan di dalam diri Hobin. Pertama kalinya Hobin tidak mempercayai salah satu video Bapak Kepala Ayam, sehingga dia akan memikirkan cara lain untuk mengalahkan berandalan itu. だから喧嘩はせずにもっと別の方法 Sedangkan で。 di sisi berandalan itu berjalan di lorong sekolahan. Mereka kesenangan saat video terbarunya meledak. エレベーターにヤクザが乗ってきたら再生 Penghasilan mereka bulan ini tembus hingga di angka 2 juta yen lebih. Tetapi diam-diam Hobin, Jigsae, dan juga Gaul memata-matai mereka. Semua hal itu demi untuk mendapatkan petunjuk tentang mereka. Hobin sempat berpikir kalau kali ini dia tidak mendapatkan hasil. Tetapi berbeda dengan Jigsae. Menurutnya ada kejanggalan di dalam video terbaru dari berandalan itu. Sehingga Jigsae menebak kalau berandalan itu menyewa aktor untuk berakting. 桜を雇って演技させてるんだ。やらせをあたかも本当かのように見せてるんだよ。 Hobin dan Gaul terkejut yang tidak menyadari semua itu. Saat sedang membahas masalah ini, Hobin dan Jigsae dikagetkan dengan kemunculan Rumi yang tiba-tiba mengajak mereka collab bersama. Rumi ingin mengajak Hobin untuk membuat prank settingan tentang namun dengan tegas ditolak mentah-mentah oleh Hobin karena konten Hobin anti dengan settingan. Gara-gara konten settingan, Bomi jadi terluka. Maka dari itu, dia tidak akan melakukannya. Dan dia malah menyuruh Rumi untuk melakukannya dengan berandalan itu. おへそ30してあれ。 Dan ya, Rumi melakukan collab bersama berandalan itu. Anak-anak berandalan itu memuji Rumi atas aktingnya yang sangat bagus dan natural. Tiba-tiba saja, Rumi menjelek-jelekkan penonton yang mudah dibodohi. Karena dia dan berandalan itu membuat konten settingan. Dan itu dipercayai oleh para penonton. Berandalan itu membenarkan perkataan Rumi. 確かにバカばっかで誰もやらせに来 Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba Rumi mengajak mereka membuat konten lagi. Menurutnya, dengan membuat banyak video akan mempermudah untuk pembuatan konten lagi nantinya. Sehingga berandalan itu memberitahu ke Rumi kalau konten mereka selanjutnya yaitu membongkar konten viral hit yang tidak lain punya Hobin ya guys. 喧嘩独学暴露動画 Sebab berandalan itu tidak mempercayai kalau Hobin bisa mengalahkan Taehun. Semua yang dilakukan Hobin menurutnya hanyalah settingan belaka. Rumi sempat membela Hobin kalau video Hobin bukanlah settingan. Tetapi para berandalan itu tetap ingin mencoba membongkar channel viral hit dengan cara menuduh konten viral hit seakan-akan settingan.
Menurut berandalan itu, para penonton pasti lebih percaya mereka. Sebab subscriber mereka lebih tinggi dari Hobin. チャンネル登録者数は俺らが圧倒的に Rumi yang sudah dijelaskan tentang ide itu langsung menolak dengan halus. Baginya, dengan begitu sama saja dengan menghancurkan orang lain. Dan dia tidak mau melakukan hal sejauh itu. Saat Rumi hendak mau pergi, Rumi langsung dicegah dan diancam berandalan itu. さっき先輩が視聴者をバカにしたとこ全部 Rumi sempat gugup saat melihat itu. Tetapi semua itu ternyata hanyalah tipuan darinya. Karena Rumi juga merekam berandalan itu saat bilang, 確かにバカばっかで誰もやらせに気づいてね jadi gini guys, Rumi itu telah membuat janji kepada Hobin. Jika Rumi merekam hasil settingan berandalan itu dengan HP Hobin, maka Hobin mau collab dengan Rumi. Dan meskipun subscriber berandalan itu lebih tinggi, tetapi sekaranglah era viral hit. Ungkapan itu diiringi kedatangan Hobin dan teman-temannya. Kasih paham loh. Sambil memberikan HP-nya Hobin ke Jigsae, Rumi juga memberitahu keberandalan itu. Meski cari uang itu susah, dirinya tidak akan pernah melakukan hal settingan. Hobin memberikan pujian kepada Rumi, tetapi bagian Rumi yang menjelekkan penonton tetap akan disiarkan oleh Hobin. Dengan aura yang mengerikan, Hobin mengancam berandalan itu untuk menyerahkan hasil rekaman dari Bomi. Kali ini berandalan itu heran dengan tinggi badan Hobin yang melebihi dirinya. こんなにでかかったっけ Scene kembali ke saat Hobin belajar bertarung kepada Bapak Kepala Ayam. Pada saat itu, Bapak Kepala Ayam seperti biasanya mengatakan kalau Hobin tidak ada kesempatan menang melawan orang banyak. Hobin mengira itu hanyalah candaan. Ternyata lagi dan lagi Hobin terkecoh oleh Bapak Kepala Ayam. Bapak Kepala Ayam memberitahu kalau Hobin masih ada kesempatan untuk menang dengan cara menggertak dan mengintimidasi lawan. Seperti halnya belalang sembah menggertak lawan agar tidak dimakan. Dan juga seperti gorila yang saling mengintimidasi agar tidak diremehkan. Dan saat ini Hobin melakukan apa yang dikatakan Bapak Kepala Ayam. Sampai-sampai berandalan itu ketakutan dibuatnya. Begitu juga dengan Jigsae yang melihat Hobin memiliki aura yang berbeda kali ini. Sebenarnya sih Hobin ketakutan ya guys. Hobin berjalan menghampiri berandalan itu. Tiba-tiba kakinya kesleo yang mengakibatkan... Nah, ternyata Hobin memakai dalaman sepatu berlapis-lapis untuk menutupi kependekannya bejir. Yah, kebongkar sudah rencana Hobin kali ini. Inilah akhir dari Genka Dokugaku episode yang ke-10 ya guys. Bagaimana nasib Hobin selanjutnya? So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.